Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak dengan pelajaran matematika kelas 8 semester genap bersama Pak Cipto dengan materi perbandingan sisi pada segitiga istimewa. Di sini kalian bisa melihat ada dua buah macam segitiga. Kalau kalian membeli penggaris segitiga, dua macam itulah yang kalian dapatkan. Kenapa dua macam itu? Karena dua macam segitiga itu adalah segitiga istimewa. Yuk kita pelajari. Dua macam segitiga istimewa. Segitiga pertama bentuknya seperti ini, segitiga siku-siku. Kemudian mempunyai dua sisi yang sama. Lihat dengan tanda yang sama. Ada dua garis sama, berarti panjangnya sama. Kemudian dia mempunyai sudut 45 derajat, sama-sama 45 derajat. Ya. Kalau digambar dengan segitiga biasa seperti ini, ada sudut siku-siku, ada satu sisi siku-siku yang besarnya 45 derajat sudutnya, kemudian sisi yang lain sama besar, sudutnya juga 45 derajat. Sehingga ini biasa kita sebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Mempunyai dua kaki yang sama atau mempunyai dua sisi yang sama. Sehingga pada segitiga istimewa ini kita mempunyai komposisi sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ya, oke. Kemudian yang kedua, segitiga yang semacam ini, ya, bentuknya agak sedikit berbeda. Dia juga segitiga siku-siku karena mempunyai sudut 90 derajat. Kemudian ada sudut yang kecil, besarnya 30 derajat. Kemudian sudut kedua yang sedang, besarnya 60 derajat. Ya, kalau di gambar biasa seperti ini, ada sudut siku-siku, ada sisi kecil 30 derajat, ada sudut yang sedang 60 derajat. Sehingga ini biasa disebut segitiga siku-siku biasa saja. Dan komposisi sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi ada dua macam ya. 45, 45, 90, dan 30, 60, 90 derajat. Yuk kita pelajari satu-satu. Yang pertama segitiga istimewa 45, 45, dan 90 derajat. Segitiganya siku-siku, ada sudut siku-siku 90, kemudian ada sisi pertama dengan sudut di sebelahnya ada 45 derajat. Kemudian sisi kedua, sisi siku-siku kedua sama panjang, sudutnya 45 derajat. Sudut 45 di depan sudut 45 derajat, perbandingannya kita beri nilai 1. Kemudian di depan sudut 45 derajat yang lain, perbandingannya kita beri nilai 1 juga. Kenapa sama-sama 1? Karena dia sama panjang. Kemudian sisi ketiga, sisi yang paling panjang, sisi miringnya, sesuai dengan perhitungan rumus Pitagoras, maka perbandingannya adalah akar 2. Ya. Sehingga pada komposisi sudut 45, 45, dan 90, kita mempunyai komposisi sisi 1 banding 1 banding akar 2. Yang sudut di depan sudut 45 derajat, nilai perbandingannya 1. Di depan sudut 45 derajat yang kedua, nilai perbandingannya 1. Dan di depan sudut siku-siku, nilai perbandingannya adalah akar 2. Sehingga punya rumus komposisi 1 banding 1 banding akar 2. Kita ambil contoh soalnya ya. Kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Salah satu sisi siku-sikunya panjangnya 5 cm. Kemudian sisi yang lain, sisi siku-siku yang lain panjangnya P dan sisi miringnya adalah Q. Pertanyaannya, berapa nilai P dan Q? 5 dan P itu sama-sama sisi siku-siku. Karena dia segitiga sama kaki, berarti sisinya sama, ya, kakinya sama. Sehingga langsung bisa kita jawab nilai P adalah 5 ya, karena segitiga sama kaki. Kemudian komposisi sisinya tadi perbandingannya 5 P banding 5 banding Q sama dengan 1 banding 1 banding akar 2.
kita akan mencari apa? Kita akan mencari Hi. Karena P-nya sudah tahu tadi 5 ya. Nah, berarti kita pakai yang diketahui 5 dan Hi. Kita pakai 5 dan Hi. 5 posisinya ada di tengah. Hi posisinya ada di kanan. Maka pada angka di sebelah kanan tanda sama dengan, kita juga pakai yang tengah dan yang kanan. Terus yang lain bagaimana? Angka yang lain P kita tutup dan 1 dari ruas kanan juga kita tutup. Sehingga kita sekarang mempunyai perbandingan 5 banding Q dan 1 banding akar 2. Kita akan mencari nilai Q-nya. Bagaimana menghitungnya? Bisa dibuat pembagian pecahan atas bawah ya. Kalau tadi sampai 5 banding Q, 1 banding akar 2, kita boleh ditulis pecahan atas bawah ya, salah satu caranya. Kemudian kalikan silang, Q kalikan 1, hasilnya Q kali 1 sama dengan yang satu lagi 5 kali akar 2, 5 akar 2, Q kali 1 Q tetap Q, 5 kali akar 2 ya 5 akar 2, sehingga nilai Q-nya adalah 5 akar 2. Ya, sudah dapat nilai P 5 dan nilai Q adalah 5 akar 2. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut contoh kedua. Masih jenis segitiga yang sama, siku-siku sama kaki. Salah satu sisi siku-sikunya G, sisi siku-siku yang lain H, sama kaki ya, dan sisi miringnya adalah 4. Pertanyaannya, berapa nilai G dan berapa nilai H? Yuk, kita hitung. Kita punya perbandingan G banding H banding 4 sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Kita jadi G atau H ya. Karena G dan H sama, kita ambil 1 saja. H misalnya ya. Kemudian sisi yang diketahui 4. Berarti kita pakai pasangan H banding 4. Posisi H di tengah, posisi 4 di kanan. Maka di sebelah kanan di ruas sebelah kanan tanda sama dengan, kita pakai juga yang tengah dan yang kanan. Nggak boleh ditukar-tukar ya, harus tengah kanan juga dengan tengah kanan ya, pasangannya seperti itu. Angka yang lain tutup, G-nya kita tutup, 1 juga kita tutup, sehingga yang ada tinggal H banding 4 sama dengan 1 banding akar 2. Bagaimana menghitungnya? H per 4 sama dengan 1 per akar 2. Yuk kita kalikan silang. 4 kalikan 1 ya. Sehingga yang kiri tinggal H doang. Ya, tinggal H saja. Nah, kalau tinggal H saja udah biarkan saja. Karena kita akan mencari ya. Sehingga H sama dengan 4 kali 1 per akar 2. Waduh, bagaimana ini dia per akar 2? Nah, kita bisa ubah penyebutnya menjadi tidak per akar 2 ya. 4 kali 1 4. 4 itu adalah 2 kali 2. Ya, ini ada angka 2 yang di warna kuning, lihat ya. Ada angka 2 yang di warna kuning. 2-nya kita ubah menjadi akar 2 ya. 2-nya menjadi akar 2 kali akar 2. Yang lain tetap. Yang tadi aja diubah. Nah, ada atas dengan bawah yang sama, pemilihan dan menyebut yang sama, yaitu akar 2. Sama-sama dibagi akar 2. Atau kalau bahasa pasaran dicoret ya. Bahasa matematika nggak ada coret sebetulnya ya. Itu artinya adalah sama-sama dibagi dengan akar 2. Yang atas dibagi akar 2, yang bawah juga dibagi akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah H sama dengan 2 akar 2. Selesai ya. Berapa G? G dengan H kan sama. Segitiga sama kaki. Berarti G-nya juga langsung sama dengan 2 akar 2. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut dengan segitiga jenis kedua. Segitiga istimewa dengan komposisi sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Segitiganya seperti ini, siku-siku dengan sudut 30 yang kecil dan yang sedang adalah 60 derajat. Di depan sudut 30 derajat, nilai perbandingannya adalah 1. Jangan ketukar ya. Kemudian di depan sudut 60 derajat, nilai perbandingannya adalah akar 3.
Dan di depan sudut siku-siku, nilai perbandingannya adalah 2. Perhatikan ya, tanda-tanda panahnya, jangan ketukar. Sehingga pada komposisi segitiga istimewa ini, sudutnya 30 banding 60 banding 90 derajat, komposisi sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Di depan sudut 30, nilai perbandingannya 1. Di depan sudut 60 derajat, nilai perbandingannya akar 3. Dan di depan sudut 90 derajat, nilai perbandingannya adalah 2. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh. Segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut istimewa 30 dan 60 derajat. Di depan sudut 30 derajat diketahui panjangnya 5 cm. Di depan sudut 60 derajat panjangnya K. Oh, K belum diketahui. Di depan sudut siku-siku atau sisi miringnya panjangnya L. Dari segitiga ini hanya satu sisi yang diketahui, dua sisi tidak diketahui. Tugas kita mencari berapa K dan berapa nilai L. Gampang ini ya. Yuk kita lihat. Segitiga istimewa ya. Perbandingan sisinya 5 K L ya, 5 banding K banding L. 5 di depan sudut 30 berarti nilai perbandingannya 1. K di depan sudut 60 berarti nilai perbandingannya akar 3. L di depan sudut siku-siku berarti nilai perbandingannya adalah 2. Kita akan mencari nilai K dulu. Ya, pakai yang sudah diketahui angka 5 dan K. Angka 5 posisinya di paling kiri, angka K posisinya di tengah. Nah, pada ruas kanan kita juga pakai sama. Kiri dan tengah, 5 kiri, K tengah. Kita pakai yang kanan juga gitu, kiri dan tengah. Yang kiri 1, yang tengah akar 3. Ya, nggak boleh ketukar pasangannya. Yang lain tutup dulu, R-nya kita tutup, 2 juga kita tutup, nggak kita pakai dulu, nanti dulu ya. Sehingga sekarang kita punyai perbandingan 5 banding K sama dengan 1 banding akar 3. Kita akan cari K-nya ya. Kalau yang tadi sudah belajar menggunakan pecahan yang atas bawah, dikalikan silang, sekarang enggak ya. Kita coba aja seperti ini posisinya. Biar kalian belajar dua-duanya. Yang dekat dengan sama dengan K dan 1. Yang jauh dengan sama dengan 5 dan akar 3. Maka caranya yang dekat kalikan dekat. Jadi K kalikan 1. Berapa hasilnya? K kali 1 sama dengan, sekarang yang jauh kali jauh, yaitu 5 kali akar 3. Ya, K kali 1 hasilnya K. 5 kali akar 3 hasilnya 5 akar 3. Jadi K sama dengan 5 akar 3. Gampang kan? Nah, udah selesai ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal mencari L. Karena K sudah tahu, jadi perbandingannya tadi aslinya 5 banding K banding L sama dengan 1 banding akar 3 akar banding 2. Maka K-nya boleh diganti. Jadi 5 banding 5 akar 3 banding 1 L. Sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Kita akan mencari L. Mau pakai yang mana nih? Pakai 5 akar 3 boleh dengan L. Atau pakai 5 dengan L boleh pasangannya. Tapi yang enak pakai yang gampang aja ya. 5 dan L. 5 posisinya di pinggir, L juga posisinya di pinggir. Itu di ruas kiri sama dengan. Di ruas sebelah kanan sama dengan sama. Pakai yang pinggir dan pinggir, yaitu 1 dan 2. Bagaimana yang ada akar 3-nya? Yang ada akar 3 tutup dulu, dia di tengah. Nggak kita pakai. Tutup dulu ya. Sehingga tinggal perbandingan yang ada adalah 5 banding 1 sama dengan, 5 banding L sama dengan 1 banding 2. Ya, kita hitung seperti tadi. Sebetulnya ini perkalian silang ya. Tapi ambil yang dekat dengan dekat. Dekat dengan sama dengan L dan 1. Dekat kalikan dekat. L kalikan 1. Nah, sama dengan jauh kali jauh, yaitu 5 kali akar 2. Atau dalam kali dalam, kemudian luar kali luar. Ya, 5 kali 2. L kali 1, L. 2 kali 5,
10. Jadi L sama dengan 10. Sehingga pada sudut ini kita mempunyai pasangan sisinya yaitu 5 banding 5 akar 3 banding 10 ya. Kayaknya semuanya mengandung angka 5 ya. Coba kita bagi 5 tiga-tiganya. Tiga-tiganya bagi 5 ya. Apa yang terjadi? Nah, 5 adalah 5 kali 1. 5 akar 3 adalah 5 kali akar 3. 10 adalah 5 kali 2. Lihat yang merah. 1 akar 3, 2 ya. Sama dengan rumus aslinya. Komposisi sisi aslinya ya. Perbandingan aslinya. 1 banding akar 3 banding 2. Oke. Mudah kan? Ya, oke, sekarang kita coba contoh soal yang lain ya. Segitiga istimewa yang jenis kedua. Siku-siku dengan sudut 30 dan 60 derajat. Di depan sudut 30 diketahui panjangnya U. Di depan sudut 60 diketahui panjangnya 6. Di depan sudut 90 panjangnya V. U dan V belum diketahui. Jadi tugas kita adalah mencari berapa nilai U dan berapa nilai V. Yuk kita selesaikan ya. Sudah kita pelajari tadi perbandingannya U banding 6 banding V. U di depan sudut 30 berarti perbandingannya 1. 6 di sudut 60 berarti perbandingannya akar 3. V di depan sudut 90 perbandingannya 2. Kita akan mencari U dulu ya. 6 sudah diketahui, jadi pakai pasangan U dan 6. U sebelah kiri, 6 di tengah. Berarti yang di sebelah kanan sama dengan pakai juga kiri dan tengah, yaitu 1 dan akar 3. Yang lain tutup dulu ya, nggak usah dipakai dulu ya. Sehingga kita mempunyai perbandingan U banding 6 sama dengan 1 banding akar 3. Yuk kalikan yang jauh dengan jauh atau yang di luar dengan luar ya. Yang jauh dari sama dengan maksudnya ya. U kali akar 3, hasilnya U akar 3 sama dengan yang dekat dengan dekat. 6 dekat dengan sama dengan 1 juga dekat dengan sama dengan 6 kali 1. Jadi U sama dengan 6 per akar 3. Gimana sih menghitung 6 per akar 3? Biar penyebutnya tidak akar 3. Yuk kita simak. 6 itu bisa diubah menjadi 2 kali 3. Ya, 6 bisa diubah menjadi 2 kali 3. Nah, 3-nya sendiri itu adalah akar 3 kali akar 3. Ya, yang bawah tetap. Yang atas, 6 tadi diubah menjadi 2 kali 3. Nilai 3-nya dijabarkan lagi menjadi akar 3 kali akar 3. Ya. Nah, sekarang atas dan bawah sama-sama tuh punya akar 3. Yang atas bagi akar 3, coret. Yang bawah juga bagi akar 3. Apa yang kelihatan? Nah, kelihatan tuh hasilnya ya. Jadi U sama dengan 2 akar 3. Ya. Alhamdulillah. U sudah ketemu. Sehingga sekarang kita mempunyai perbandingan pada segitiga ini. U banding 6 banding V sama dengan 1 banding akar 3 akar banding 2. Tadi sudah ketemu U-nya 2 akar 3 banding 6 banding V sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Kita sekarang akan mencari V ya. Pakai yang mana nih? Pakai 6 dan V. Kenapa nggak pakai 2 akar 3? Ya pakai aja yang gampang lah. 6 dan V. 6 posisinya di tengah, V posisinya di kanan. Itu yang di sebelah kiri sama dengan. Nah sekarang yang di sebelah kanan sama dengan sama juga. Pakai yang tengah dan kanan. 6 di tengah, V di kanan. Nah, sebelahnya yang di tengah adalah akar 3 dan 2. Ya. Tengah dan kanan. Tengah dan kanan. Sehingga yang lain ditutup dulu. Nah, hasilnya tinggal 6 banding V sama dengan akar 3 banding 2. Yuk kita kalikan. Yang dalam dengan dalam atau yang dekat dengan dekat. V kali akar 3, hasilnya V akar 3.
Karena yang luar dengan luar atau yang jauh dengan jauh, yaitu 6 dan 2. 6 kali 2. Jadi V sama dengan 6 kali 2, 12 per akar 3. Bagaimana biar penyebutnya nggak akar 3? Nah, yuk kita pakai cara yang lain ya. Nggak seperti yang mencari U tadi. Sama-sama kalikan akar 3. Yang atas kali akar 3, yang bawah kali akar 3. Yuk, kenapa pakai akar 3? Karena penyebutnya tadi akar 3. Sehingga hasilnya V sama dengan 12 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Ya. Akar 9 kan? Akar 9 itu 3. Yang atas biarkan saja 12 akar 3. Nah, sekarang 12 dengan 3 bisa dibagi tuh ya. 12 bisa dibagi 3. Berapa hasilnya? 4 ya. Jadi V sama dengan 4 akar 3. Udah bukan? Oh, ketemu V dan V juga ketemu. Alhamdulillah. Belajar kita hari sudah selesai. Perbandingan sudut sisi-sisi pada segitiga istimewa. Terima kasih. Selamat mencoba soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.